Om Swastiastu, halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar materi tema 5, subtema 3, pengalaman di sekolah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita literasi dulu ya. Seperti biasa, anak-anak mengikuti bacaan yang Bu Guru bacakan. Setiap hari aku pergi ke sekolah. Tak terkira senang rasa hatiku. Berjumpa dengan teman dan sahabat. Belajar dengan guru yang sabar selalu. Banyak pengalaman yang kudapat di sekolah. Kadang mengesalkan, tetapi lebih sering menyenangkan. Aku senang pergi ke sekolah, bertambah teman dan ilmu. Nah, kalian sudah ikuti bacaannya tadi Bu Guru bacakan? Jika sudah, kita akan masuk ke materi selanjutnya. Nah, di tema 5 subtema 3 ini, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan mengenal karakteristik individu di rumah. Yang kedua, mengenal ungkapan ajakan. Yang ketiga, membandingkan bilangan. Dan yang keempat, mengenal karya ekspresi 2 atau 3 dimensi. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu PPKN, mengenal karakteristik individu di rumah. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan dahulu materi yang Bu Guru akan sampaikan. Di sini kita akan membaca dulu. Kalian bisa lihat di buku tema 5 halaman 105. Di sana ada bacaan dan ada gambarnya juga. Bu Guru akan bacakan, kalian juga mengikuti membaca buku tema 5 halaman 105. Saat pergi ke sekolah, Udin diantar ayah dan ibu. Udin juga pergi bersama kakak, namanya Mutiara. Mutiara bersekolah di tempat yang sama. Wajah Udin mirip dengan ibu. Wajah Mutiara mirip dengan ayah. Udin dan Mutiara mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Demikian pula dengan ayah dan ibu. Setiap orang memiliki atau mempunyai ciri masing-masing. Bagaimana dengan keluargamu? Nah, ciri-ciri di sini kalian bisa lihat ciri-ciri fisiknya dari rambut, warna kulit, atau kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki oleh keluargamu. Tentunya memiliki ciri-ciri yang berbeda atau ada yang sama. Nah, keberagaman karakteristik keluarga. Keberagaman karakteristik keluarga artinya keadaan keluarga yang memiliki banyak perbedaan. Perbedaan di sini bisa perbedaan makanan kesukaan, perbedaan kegemaran, perbedaan ciri-ciri fisiknya seperti warna kulit, bentuk mata, atau rambut dan sebagainya. Nah, di sini juga ada perbedaan hewan kesukaan dan lain-lain. Semua orang bebas memilih kegemaran, jadi tidak dipaksa harus suka ini atau harus suka yang itu. Jadi orang memiliki kebebasan untuk memilih kegemarannya. Nah, sikap kita terhadap perbedaan yang ada adalah saling menghargai dan menghormati, jangan mengejek dan menghina. Nah, sekarang Bu Guru akan berikan perilaku yang tidak patut dicontoh dalam keberagaman keluarga di rumah. Kalian bisa lihat ada 2 gambar yang Bu Guru berikan di sini.
Nah, gambar yang pertama di sini Bu Guru sudah perlihatkan, yang kedua ini. Ya, kalian tidak boleh meniru contoh di bawah ini ya. Selain perilaku yang tidak patut kalian contoh, di sini Bu Guru juga berikan perilaku yang baik yang harus kalian tiru ya atas keberagaman keluarga. Nah, di sini saling bekerja sama bersama keluarga adalah perilaku yang sangat baik. Nah, di sini menemani adik belajar itu adalah contoh perilaku yang baik terhadap keberagaman keluarga. Jadi, kalau kalian mengikuti aturan seperti gambar yang Bu Guru berikan ini, keluarga kalian akan selalu hidup rukun dan keluarga kalian menjadi damai, ya. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, bahasa Indonesia, mengenal ungkapan ajakan. Nah, di sini ada yang masih ingat apa itu ungkapan ajakan? Di semester 1, Bu Guru sudah pernah sampaikan ungkapan ajakan. Sekarang Bu Guru sampaikan kembali, kalian ingat ya. Nah, ungkapan ajakan merupakan ungkapan meminta atau mengajak orang lain melakukan sesuatu. Nah, Bu Guru ulangi, ungkapan ajakan merupakan ungkapan meminta atau mengajak orang lain melakukan sesuatu. Ciri-ciri dari kata ajakan ini adalah ayo dan mari. Jadi kalian harus ingat, ada dua kata ajakan, ayo dan mari. Saat menyampaikan ungkapan ajakan, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Ingat, dalam membuat kalimat, kita juga harus ingat memberi tanda seru di akhir kalimat. Nah, tanda seru ini Bu Guru sudah berikan di tanda di dalam materinya. Kalian bisa lihat. Nah, di sini Bu Guru berikan contoh. Yang pertama, ayo. Ingat, kata ajakan yang Bu Guru pakai nomor 1 adalah ayo. Ayo Lani, kita mencuci tangan. Nah, kata ajakannya adalah ayo dan jangan lupa selalu memberi tanda seru di akhir kalimat. Nah, yang kedua, mari kita memakai masker agar terhindar dari virus COVID-19. Nah, nomor 2 ini kata ajakan yang Bu Guru pakai adalah kata mari. Dan ingat, ada tanda seru di akhir kalimat. Nah, sampai di sini kalian paham apa itu ungkapan ajakan? Nah, ini sudah Bu Guru berikan contoh juga. Nanti kalian bisa mencoba membuat kalimat atau ungkapan ajakan yang lain. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu membandingkan bilangan. Nah, di materi matematika kita akan membandingkan. Membandingkan di sini, kita bisa membandingkan benda dan membandingkan bilangan. Nah, kalian bisa lihat di sini ada gambar materi yang Bu Guru berikan. Bandingkanlah, hitung banyak balok di bawah ini, bandingkan menggunakan kata lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak. Nah, di sini ada dua yang bisa kita bandingkan, bendanya atau bilangannya. Nah, di sini Bu Guru akan tekankan kembali untuk membandingkan benda. Nah, untuk membandingkan benda, gunakan kata lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak. Ya, diingat, jika kita membandingkan benda, gunakan kata lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak. Nah, jika kita ingin membandingkan bilangan atau angkanya, kita gunakan kata lebih besar,
lebih kecil atau sama dengan. Jadi kalian tidak boleh tukar-tukar kata yang harus kalian pakai. Ingat, ada dua pembanding, benda dan bilangan. Jadi katanya tidak boleh ditukar, harus sesuai. Bu Guru ulangi, untuk membandingkan benda, gunakan kata lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak. Jika kalian membandingkan bilangannya, jadi tidak ada bendanya, jadi hanya bilangan. Bilangan itu angka ya, kalian gunakan kata lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Untuk di materi matematika, Bu Guru hanya memberikan materi, nanti kita akan latihan soal-soal di tugas ya. Nah, sekarang Bu Guru lanjut di materi yang keempat, SPDP, mengenal karya ekspresi 2 atau 3 dimensi. Mengenal karya ekspresi 2 atau 3 dimensi. Nah, di sini Bu Guru akan jelaskan apa itu karya ekspresi 2 dimensi dan karya ekspresi 3 dimensi. Di sini Bu Guru jelaskan yang pertama, yaitu karya ekspresi 2 dimensi adalah karya seni yang hanya mempunyai 2 ukuran atau sisi. Artinya, mempunyai ukuran lebar dan panjang saja, tanpa mempunyai dimensi ketiga yaitu ruang, dan hanya dapat dinikmati dari satu arah. Jadi ingat, karya ekspresi 2 dimensi itu hanya mempunyai lebar dan panjang, tidak mempunyai ruang, hanya lebar dan panjang, dan hanya dinikmati hanya dari satu arah. Nah, untuk karya ekspresi 3 dimensi adalah karya seni yang mempunyai 3 ukuran atau sisi, yaitu mempunyai ukuran lebar, panjang, dan mempunyai ruang yang dapat dinikmati dari segala arah. Jadi, pembedanya di sini kalau karya ekspresi 2 dimensi hanya lebar dan panjang dan dari satu arah. Sedangkan karya ekspresi 3 dimensi adalah karya ekspresi yang mempunyai 3 dimensi, yaitu lebar, panjang, dan mempunyai ruang, dan bisa dinikmati dari segala arah. Jadi, sudah paham ya anak-anak ya pembedanya di sini. Nanti Bu Guru akan berikan contohnya. Nah, di sini Bu Guru akan membedakan karya ekspresi 2 dimensi atau 3 dimensi supaya kalian mudah mengingatnya. Nah, di sini ada karya ekspresi 2 dimensi dan karya ekspresi 3 dimensi. Bu Guru mulai dari karya ekspresi 2 dimensi. Yang pertama, karya ekspresi 2 dimensi ini hanya bisa dilihat dari satu arah ya, diingat. Karya ekspresi 2 dimensi hanya bisa dilihat dari satu arah. Yang kedua, karya ekspresi 2 dimensi ini hanya memiliki panjang dan lebar. Nah, contohnya yang ketiga ini adalah gambar. Nah, jika kalian senang menggambar di buku gambar, nah itu adalah contoh dari karya ekspresi 2 dimensi. Yang kedua contohnya adalah lukisan. Yang suka melukis itu adalah karya ekspresi 2 dimensi. Yang ketiga, kolase. Nah, ini sering sekali Bu Guru berikan tugas ke anak-anak untuk membuat kolase. Nah, karya kolase kalian itu merupakan karya ekspresi 2 dimensi, ya. Itu pembedanya. Untuk karya ekspresi 3 dimensi, yang pertama, karya ekspresi 3 dimensi ini dapat dilihat dari segala arah. Ya, kalian bisa lihat tampak depan, tampak belakang, kanan maupun kiri.
Nah, yang kedua, di sini karya ekspresi 3 dimensi ini memiliki panjang, lebar, dan ruang. Ya, ini pembedanya dari karya ekspresi 2 dimensi. Kalau 2 dimensi hanya memiliki panjang dan lebar, kalau di 3 dimensi memiliki panjang, lebar, dan ada ruangnya. Nah, contoh di sini adalah patung, guci keramik, anyaman, boneka dari tepung atau kulit jagung. Nah, berupa benda ya. Di sini supaya kalian mudah mengingatnya, karya ekspresi 3 dimensi itu banyak yang berupa benda. Jadi, benda tersebut dibuat ada ruang di dalamnya sehingga karya ekspresi 3 dimensi ini bisa dinikmati dari segala arah. Nah, di sini Bu Guru berikan contoh-contohnya. Untuk karya ekspresi 2 dimensi, Bu Guru berikan contoh di sini. Ini adalah lukisan. Lukisan ini termasuk karya ekspresi 2 dimensi. Nah, kolase ini termasuk karya ekspresi 2 dimensi. Untuk karya ekspresi 3 dimensi, ini adalah anyaman, kerajinan tangan yang bisa atau berfungsi untuk kegiatan kalian sehari-hari. Nah, di sini ada boneka, bisa kalian gunakan untuk gantungan kunci atau hiasan. Nah, di sini adalah patung. Patung ini termasuk karya ekspresi 3 dimensi, dan yang terakhir adalah kerajinan dari keramik. Di sini ada kerajinan yang di dalamnya itu ada ruang, sehingga dia disebut karya ekspresi 3 dimensi. Nah, setelah kalian mengenal karya ekspresi 2 dimensi dan karya ekspresi 3 dimensi, di materi kalian hari ini, kalian belajar membuat lempung tepung. Nah, apa itu lempung tepung? Ada yang tahu? Kalian bisa lihat di buku tema kalian ya. Nah, lempung tepung adalah permainan dengan menggunakan adonan dari terigu. Terigu itu adalah tepung ya. Lempung tepung bisa menjadi pengganti plastisin. Ini dia contohnya. Nanti kalau kalian membuat lempung tepung, dia akan menjadi seperti ini. Nah, sekarang Bu Guru berikan langkah-langkah membuat lempung tepung. Nah, cara membuatnya sudah ada di buku tema kalian. Kalian bisa baca. Sekarang Bu Guru akan jelaskan lebih detailnya untuk cara membuatnya. Di sini nanti kalian siapkan dulu garam, tepung terigu, air hangat, minyak goreng, dan pewarna makanan. Nah, sekarang Bu Guru sebutkan langkah-langkah. Yang pertama, kalian larutkan 100 gram garam dengan sedikit air hangat. Jadi, kalian larutkan garam itu dengan air hangat. Jadi, kalian harus gunakan air hangat. Kenapa air hangat? Supaya mudah larut, ya. Yang kedua, tambahkan pewarna makanan di dalam air yang tadi sudah dicampur garam. Lalu tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Nah, aduk rata bahan-bahan tersebut. Nah, yang terakhir kalian tinggal tambahkan 200 gram tepung terigu sampai adonan siap dibentuk. Nah, nanti adonannya sama seperti gambar yang tadi Bu Guru berikan. Kalau kalian ingin membuat yang berwarna merah, gunakan pewarna makanan yang warnanya merah. Jika kalian ingin menggunakan warna lain, tinggal kalian isi warna yang kalian inginkan. Nah, kalian bisa berkreasi menggunakan lempung tepung itu menjadi boneka
yang lucu-lucu yang seperti yang Bu Guru berikan. Nah, perlu diingat karena lempung tepung adalah bahan alam, bahan yang alami, tidak seperti plastisin. Jadi kekurangannya adalah dia gampang basi ya. Jadi kalian selesai membuat bentuk atau selesai membuat karya seni tersebut, langsung kalian jemur dulu supaya dia lebih awet. Jadi kalau kalian habis membuat adonan tepung itu langsung kalian bentuk dan kalian simpan, nanti dia akan basi dan dia akan berbau karena tepung terigu itu adalah bahan alami, tidak seperti plastisin. Kalau plastisin dibentuk langsung disimpan, dia bisa awet. Jadi kalau menggunakan lempung tepung, dia kekurangannya adalah tidak awet. Dia cepat basi dan cepat bau. Jadi caranya supaya lebih awet, kalian bisa jemur di bawah sinar matahari. Nah, itu saja sih kekurangannya dari lempung tepung. Sisanya kalian bisa berkreasi seperti menggunakan plastisin. Nah, karena materi sudah habis, sekian materi yang Bu Guru sampaikan hari ini. Ibu harap kalian mendengarkan dan menonton video ini dengan baik, sehingga kalian bisa mengerjakan tugas yang akan Bu Guru berikan. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan, pakai masker jika berpergian, selalu mencuci tangan, dan ingat menjaga jarak supaya kita selalu sehat dan terhindar dari COVID-19. Kita sama-sama berdoa semoga COVID segera hilang dan kita bisa berkumpul di sekolah belajar bersama teman-teman. Terima kasih ya anak-anak, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.